kerajaan Israel dipecah menjadi dua. Apa saja? Jadi yang pertama bagian utara itu 10 suku, Ruben, Simeon, dan Naftali, Gad, Isakar, Zebulon, Manase, Asir, ya, dan yang kedua Yehuda dan Binyamin. Kelompok yang pertama ini adalah kelompok yang pernah terdiri dari apa? Uang, tidak, kehilangan harta, kehilangan kota, tidak, tapi kehilangan harapan. Ya, ada lagi pelajaran pendidikan agama pada siang hari ini. Jangan sampai kita hilang apa? Harapan. Ya, mungkin ada yang pikir, sudah hilang duit nggak apa-apa. Ya kan? Ya kan? Benar nggak? Kalau misalnya hilang duit 10 juta nggak apa-apa kan? Ya, sedih nggak? Sedih juga. Ya, tapi dalam iman kita, kita boleh kehilangan harapan. Ya, dan kepercayaan terhadap janji Allah. Allah itu berjanji, ya. Beda kalau Allah berjanji dia selalu tepat. Kalau manusia berjanji, kau berjanji, kau ingkari. Apalagi yang sudah pacaran ini, ya, aku mau setia kalau kamu satu-satunya. Padahal di sana ada, di sini ada, dia tidak setia, dia berjanji, tapi dia tidak tepat. Yang kedua, mereka yang masih percaya pada janji Allah dan tetap berharap kepada Allah akan datangnya Mesias. Siapa Mesias? Dan Juru Selamat, ya, Yesus Kristus. Ya, ada juga contoh dalam Alkitab, namanya Simeon. Coba lagi, Reva, Bapak minta tolong ya baca dalam Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 32. Yang lainnya dengarkan ya, Eva yang membaca, suaranya yang sangat merdu yang membaca. Silakan Eva. Ya, 22 sampai 32. Lukas 2. Dan ketika genap waktu perakhiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung pengukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diutus Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menentangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Terima kasih Pak tinggal membaca ya, Lukas 2 ayat 25 sampai 29 juga saya akan melihat ini intisarinya ya, bahwa Simeon ini seorang apa? Yang benar, saleh, taat. Nah, memang kalau kita untuk taat tidak mudah. Huruf ada huruf yang T-A-A-T, taat. Kalau kita bacakan paling mudah kita ucapkan
tetapi pelaksanaan tidak mudah, tapi kita mau belajar. Seorang bapak namanya Simeon, dia berharap penghiburan dari Roh Kudus dan kedatangan Mesias. Ya, dia punya pengharapan. Tapi memang benar dalam kisah ini pastikan berjumpa dengan Maria, Yusuf dan Yesus. Ya, pada waktu itu. Karena dikatakan sebelum aku meninggal, aku akan berjumpa dengan Mesias. Nah, apa tuh harapan atau pengharapan itu pada itu? Ya, pengharapan itu dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang akhir. Saung yang kuat. Saung itu apa? Ada yang tahu ya? Jangkar. Kapal-kapal itu punya jangkar. Ketika mereka kapal itu bersandar di pelabuhan, dia diturunkan, kapal turunkan jangkar supaya tidak terbang, supaya tidak hanyut dengan arus gelombang laut. Kalau di sini ada sampan, perahu yang di sungai-sungai, tapi tidak punya jangkar. Tapi mereka ada tali yang mengikat ke pohon supaya tidak juga ombak-ambikan. Lalu waktu seringkali kan kalau di sini kan kalau hujan kan dia banjir, supaya dia tidak bawa arus sungai. Itu juga kita punya saung yang kuat, kita punya harapan tidak bisa diombak-ambingkan. Jadi ada generasi muda, ya berbangsa, ya berbangsa meneruskan orang-orang yang nantinya kita akan menggantikan mereka, misalnya dari pejabat tinggi, siapapun dapat mengganti mereka, menggantikan generasi, ya generasi penerus ini untuk meneruskan apa? Perkembangan, meneruskan cita-cita bangsa Indonesia. Ya itulah. Jadi kita tahu bahwa hidup berpengharapan adalah hidup yang tidak bergeser dengan apapun juga, tidak goyah dengan apapun juga, karena kita punya jangkar saung bagikan tugas. Ini adalah lembar kerja peserta didik Bapak akan bagikan dan ada dikerjakan ya. Ya, dari di situ ya, lembar kerja itu peserta didik ya, sudah selesai, kumpulkan di meja Bapak. Sampai di sini pelajaran kita belum ada yang pulang, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami minta syukur kepada Tuhan, kami sudah menerima pelajaran pendidikan agama Kristen melalui firman Tuhan, dan kami yang hidup dan berharapan kepada Tuhan. Harapan kami tidak akan goyah, dan kami percaya harapan kami seperti saung yang kuat, tidak ada mengalamikan dengan apapun juga. Kami percaya dengan pengharapan kami kepada Tuhan, masa depan kami akan berhasil. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin.